Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Pada 17 April 2023, PMII akan menapaki tahun ke-63. Sejak awal berdirinya, para founding father-nya mungkin tidak pernah menyangka organisasi yang semula hanya berperan sebagai underbow Nahdlatul Ulama ini kemudian dapat bertahan dan menggeliat melintasi kerasnya perubahan. Dalam gelombang politik yang pasang dan surut sepanjang sejarah Republik, banyak sekali organisasi kepemudaan, kemahasiswaan yang telah bubar bertumbangan karena tak mampu bertahan dari iklim politik yang secara drastis dan fluktuatif semasa Orde Lama dan Orde Baru cepat sekali berganti. 63 tahun sudah kapal besar yang bertujuan menjadi tempat para anak muda Nahdliyin menggembleng diri, mengasah kemampuan, menemukan identitas kedirian, dan merumuskan cita-cita luhur telah mengarungi lautan peradaban. Dalam masa-masa pergolakan ideologi menjelang runtuhnya Orde Lama saat itu, PMII terrepresentasi pada sosok Zamroni sebagai aktor lokomotif Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, di mana Zamroni tampil menjadi pemimpin lintas organisasi kemahasiswaan yang berhasil menumbangkan rezim Bung Karno yang kala itu telah limbung dihantam krisis ekonomi politik. Begitu pula pada arak-arakan panjang perjuangan parlemen jalanan yang telah PMII tempuh sepanjang 32 tahun Orde Baru yang berujung pada runtuhnya rezim otoriter Soeharto. Nyaris langgam buku-buku kaderisasi PMII baik pra maupun pasca Orde Baru menjadi nampak berorientasi pada gerakan politik perlawanan atas kekuasaan dan kemapanan yang establis. Begitu pekatnya PMII maupun organisasi ekstra kampus lainnya bergolak pada pusaran politik sebagai memori perjuangan pra-reformasi nampaknya begitu melekat dalam tempurung sekian banyak kader sehingga muncul stereotip bahwa ujung dalam proses menjadi organisasi kemahasiswaan ialah berkarir di jalur politik praktis. Apabila kita berhitung 1 sampai 10 nama tokoh atau alumni PMII yang dikenali kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, maka mungkin 7 di antaranya ialah tokoh dari sektor politik. Tak kurang nama-nama mentereng seperti Muhaimin Iskandar, Hovifah Indar Parawansa, Imam Nahrawi, Thoriqul Haq, Badrut Tamam, Yakut Khalil Kaumas, hingga Nusron Wahid. Nama-nama tadi telah menorehkan tinta emas prestasi di level kepala daerah hingga pentas politik nasional. Prestasi di sektor politik tersebut tentu patut kita apresiasi. Sebagai generasi PMII di masa lalu memang menisbatkan sektor politik sebagai wadah perjuangan. Sebagaimana cita-cita Mahbub Junaidi ketika itu mencetuskan ide Hitoh Plus bahwa tidak mungkin warga NU yang puluhan bahkan ratusan juta jumlahnya itu dibiarkan aspirasi politiknya mengambang begitu saja. Haruslah ada wadah, haruslah ada tokoh yang menjadi figur di mana aspirasi dan problem jemaah dapat menemukan jalan keluarnya. Pada titik itulah ruang-ruang politik menjadi relevan, tetapi akan menjadi problematis ketika kader-kader kita memiliki keyakinan bahwa hanya ruang politiklah yang merupakan pintu ideal jenjang karir seorang aktivis. Bahwa hanya politik dengan jalan politik kewibawaan diri yang bisa dicapai dan hingga diraih. Era telah berubah
dan kader PMI haruslah menyesuaikan target-target serta memperluas horizon cara pandangnya melihat realitas yang kian kompleks. Pada rapat koordinasi nasional bidang kaderisasi tahun 2012, Dwi Winarno, Ketua Bidang Kaderisasi Nasional PBPMI periode 2011-2014, memaparkan bahwa pada leading sektor berbagai ruang strategis di Republik ini, ternyata kader dan alumni PMI belumlah menjadi lokomotif di bidang strategis masing-masing. Pada sektor pemerintahan, masih belum ada kader PMI yang pernah mengisi jabatan kementerian Grade A dengan cakupan keberpengaruhan besar serta menentukan hajat hidup masyarakat secara luas seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pertambangan, Kementerian Perdagangan hingga Kementerian BUMN. Semua pos ini belum pernah diisi oleh kader-kader PMI. Pada sektor akademik, masih belum ada kader PMI yang menjadi pimpinan di kampus-kampus besar dan bonafik di Republik ini. Belum ada sejarah kader PMI menjadi rektor Universitas Indonesia. Masih belum ada sejarah alumni kader PMI yang menjadi rektor Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, hingga Institut Pertanian Bogor. Pada sektor industri, belum ada tanda-tanda munculnya kader PMI dengan etos wirausaha yang kuat. Jika majalah Forbes rutin setiap tahun merilis 100 orang terkaya di Indonesia, maka sepanjang sejarah itu pula belum pernah ada kader PMI yang muncul di antara 100 terkaya di Republik ini. Dengan sekian catatan tersebut, lantas kemana arah kapal besar PMI ini akan menuju menjelang usianya ke-63 tahun? Masa depan, kompas, arah gerak kaderisasi PMI. Perkembangan paradigma developmentalisme menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk memposisikan manusia sebagai modal pembangunan yang sangat potensial dan memiliki daya ungkit yang sangat besar untuk kemajuan suatu negara. PMI harus mampu ambil bagian dalam peningkatan kapasitas SDM, baik hard skill maupun soft skill. Komposisi lulusan kader PMI berdasarkan tingkatan serta latar belakang akademiknya ialah 43% lulusan kampus agama, 13% lulusan jurusan sosial humaniora, jurusan seni budaya 3%, lulusan teknik hanya 3%, lulusan kebijakan publik hanya 6%, lulusan kedokteran hanya 0,30%. Dengan data tersebut dapat kita temukan bahwa persebaran akademik kader PMI belum sepenuhnya merata. Dengan menumpuknya kader di perguruan tinggi, agama menggambarkan bahwa PMI masih berkutat pada ranah wacana ideologi kebangsaan dan ideologi keagamaan. Juga belum pada tahapan teknokrasi sebagai pelaksana dari berjalannya pembangunan Republik di bawah Presiden Jokowi yang sedang gencar-gencarnya menancapkan penggenjotan infrastruktur hingga eksekusi ibu kota baru. Modernisasi kehidupan dewasa ini yang ditandai dengan revolusi di bidang IT yang disebut juga revolusi industri 4.0, di mana semua basis kehidupan harus berbasis digital seperti e-commerce, e-marketing, dan birokrasi baik di bidang ekonomi melalui marketplace maupun teknologi birokrasi melalui electro office. Dengan demikian, PMI harus melakukan peningkatan capacity building baik secara kelembagaan maupun perorangan, baik dari sisi teknokrasi, skill, dan profesionalitas agar tidak tertinggal oleh peradaban zaman. Pilihannya hanya ada dua,
PMI berubah untuk menyesuaikan diri atau tenggelam dengan sekedar euforia kejayaan masa lalu. PMI dalam sejarahnya memang tidak bisa lepas dengan politik kenegaraan karena memiliki amanah keagamaan dan amanah kebangsaan. Tetapi terlalu asik berkubang pada ranah tersebut juga dapat menjadi bumerang bagi masa depan organisasi. Oleh karena itu, haruslah merumuskan formulasi kaderisasi baru, sebuah formula penguatan dan peningkatan kualitas handal di segala lini dan segala bidang, utamanya bidang teknokrasi, di mana kader PMI mengambil peran terdepan dalam laju pesat pembangunan Republik. Setiap diri kader bertanggung jawab atas kapasitas dirinya, tidak bergantung kepada institusi-institusi manapun, matang secara personal dan siap mempertarungkan kualitas pada ruang-ruang profesional apapun. PMI wajib menguatkan sistem inovasi yang maksud kami mencakup pada 3 subsistem utama, yaitu penguatan subsistem iptek, subsistem industri, dan subsistem ruang distribusi. Penguatan subsistem iptek ditujukan memperkuat daya dukung inovasi serta terjaminnya kualitas kader yang jempolan. Subsistem industri menstimulasi kemandirian ekonomi kader. Subsistem distribusi menjamin bahwa kader yang telah digembleng sedemikian rupa dapat berkarir secara baik di dunia profesional. Selain itu, PMI harus mendorong pengembangan riset, teknologi, dan inovasi serta membangkitkan jiwa teknopreneur kader melalui UKM dan aliansi usaha antara UKM dan perusahaan skala besar serta BUMN. Hal ini semua dimaksudkan dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui komunitas kreatif yang memperkerjakan tenaga kerja terampil. Apalagi dengan realitas menyedihkan hari ini bahwa selepas berproses di PMI serta selesai mengarungi masa kuliah, banyak alumni muda PMI yang kemudian linglung, hilang arah, tak tahu akan berkarir kemana untuk melanjutkan hidup. Kader PMI masa depan harus menunjukkan kualitas teknokratis yang dapat diterima dalam kepemimpinan nasional, daerah, dan di dunia profesional. Kader masa depan PMI ini diantaranya ditandai dengan disiplin, komprehensif, konsisten, dan senantiasa beradaptasi dengan perubahan. Sikap dan etika kader PMI ini sesuai dengan kaidah al-muhafadzatu ala qadimis sholeh wal aslu bil jadidil aslah. Program pembaharuan ini harus mewabah dan terintegrasi sejak dari pengurus rayon, pengurus komisariat, pengurus cabang, pengurus koordinator cabang, hingga pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Apabila formulasi pembaharuan ini berhasil, maka ini akan menjadi jawaban bahwa PMI dan organisasi mahasiswa ekstra kampus tidak hanya memiliki ruang distribusi politik saja sebagai pintu berkarir, melainkan ia adalah jembatan yang siap menghantarkan kader-kader kita pada semua gerbang keberhasilan, pada semua sektor yang kami cita-citakan secara keseluruhan. Ada sebuah ungkapan lama yang masih seluruh kader PMI amini dan selalu tersemogakan. Kader PMI dibuang ke darat menjadi gunung, dibuang ke laut menjadi pulau. Sebuah adagium di mana seluruh kader PMI haruslah menjadi patronase, menjadi lokomotif pembaharu, menjadi cahaya yang menerangi, dan menjadi oase yang selalu menyejukkan. Selamat Harlah ke-63 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
engkau adalah kapal besar yang telah mengarungi jutaan badai dan gemuruh ombak sepanjang usiamu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.